bagaimana jika otak yang ada di dalam kepala Anda itu sebenarnya bukanlah mesin penghasil kesadaran? Itu sebuah premis yang sangat menarik untuk dimulai. Kan? Bagaimana jika otak Anda hanyalah sekedar antena? Sebuah alat penerima sinyal dari internet kosmik yang jauh lebih besar, lebih kuno, dan pastinya tak terbatas. Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Misi eksplorasi kita hari ini akan benar-benar membawa Anda menembus batas realitas sehari-hari yang biasa Anda sentuh dan lihat. Menggabungkan kebijaksanaan metafisika kuno dengan kerangka ontologi modern yang disebut Cosmic Information Dynamics. Atau kita sebut saja CID ya? Iya, CID. Fokus utama sesi bedah materi kita kali ini adalah apa yang disebut sebagai domain pertama eksistensi, yaitu as-sidrah, sang kesadaran murni. Dan tenang saja, Anda tidak perlu menyiapkan kamus filsafat untuk mengikuti ini. Kita akan membuatnya semembumi mungkin. Pasti. Meskipun terdengar berat, saya berjanji kita akan menghindari jargon yang membingungkan. Anda justru akan menemukan banyak momen aha yang saya jamin akan mengubah cara Anda melihat realitas, ruang, dan waktu. Oke, mari kita urai hal ini perlahan-lahan. Mari. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan as-sidrah ini? Karena kalau kita dengar kata itu, bayangannya pasti ke sebuah tempat yang sangat jauh di ujung angkasa sana, kan? Tepat. Dan itulah miskonsepsi pertama yang harus kita bongkar hari ini. Untuk benar-benar memahaminya, kita harus mengubah total cara kita mendefinisikan apa itu ruang dan apa itu batas. Oke, jadi bukan batas fisik. Bukan sama sekali. Dalam kosmologi konvensional kan, istilah Sidratul Muntaha atau as-sidrah itu seringkali disalahpahami sebagai langit tertinggi secara fisik. Seolah-olah itu adalah sebuah tempat dengan koordinat GPS kosmik di ujung tata surya. Kayak tempat yang bisa kita kunjungi kalau roket kita cukup cepat gitu ya. Nah, iya. Padahal, jika kita menerjemahkannya ke dalam bahasa ontologi modern dan pendekatan Cosmic Information Dynamics tadi, as-sidrah itu bukanlah batas ruang fisik. Ini adalah batas akses informasi eksistensial. Batas akses informasi? Maksudnya gimana tuh? Artinya begini, bukan berarti seorang makhluk tidak bisa secara harfiah terbang ke sana karena jaraknya terlalu jauh. Tetapi, karena struktur dari makhluk itu sendiri yang tidak akan mampu memproses informasi pada tingkat kepadatan ekstrim di domain tersebut. Oh tunggu, ini analogi yang sering saya pakai dan kebetulan sejalan dengan dokumen kita. Ini ibarat Anda punya smartphone keluaran 10 tahun lalu Anda mencoba memuat seluruh data yang ada di internet global ke dalam satu layar ponsel itu. Di saat yang bersamaan? Iya, semua video, teks, gambar pada detik yang sama. Ponselnya pasti crash kan? Meledak atau layarnya langsung mati. Bukan karena internetnya yang nggak ada atau servernya jauh, tapi karena kapasitas hardware Anda nggak sanggup. Itu analogi yang sangat akurat. Perangkat kerasnya tidak memiliki bandwidth yang memadai. Hal yang paling memukau di sini adalah bagaimana dokumen ini mendeskripsikan keadaan informasi di ambang batas tersebut. Seperti apa kondisinya? As-sidrah digambarkan sebagai medan informasi kosmik dengan entropi yang mendekati nol. Tunggu. Entropi. Mari kita perlambat sedikit di sini. Buat Anda yang sedang mendengarkan dan mungkin sudah agak lupa pelajaran fisika SMA. Iya, mari kita segarkan sedikit. Entropi itu kan sederhananya adalah ukuran ketidakberaturan ya. Analogi gampangnya, kamar tidur Anda yang berantakan setelah seminggu nggak dibereskan, itu entropinya tinggi. Berarti entropi mendekati nol itu maksudnya di level kosmik seperti apa? Jika kamar yang berantakan itu entropinya tinggi, maka bayangkan sebuah ruangan yang dirapikan secara absolut hingga ke tingkat atomik, di mana tidak ada satupun degu yang salah tempat. Wow. Tidak ada yang acak. Entropi mendekati nol berarti sebuah keteraturan yang absolut, sebuah keadaan informasi purba sebelum realitas itu sendiri terpecah-pecah. Pada level as-sidrah, informasi itu belum terpecah menjadi energi panas. Belum jadi materi juga? Belum mendingin menjadi materi yang bisa diraba, belum regang menjadi ruang, belum berdetak menjadi waktu. Dan bahkan, belum membentuk identitas yang membedakan antara Anda dan saya. Jadi semuanya masih menyatu ya?
Betul. Segala kemungkinan eksistensi, seluruh kemungkinan takdir yang bisa terjadi di alam semesta ini hadir secara utuh dan bersamaan di sana. Konsep ini dikenal sebagai total simultanitas. Total simultanitas. Iya, tidak ada masa lalu yang tertinggal, tidak ada masa depan yang belum datang, semuanya ada di dalam sebuah sekarang yang abadi dan beresolusi penuh. Wah, coba Anda yang lagi dengerin ini bayangkan sebuah gulungan pita film bioskop jadul. Analogi yang bagus. Kalau Anda jadi tokoh di dalam film tersebut, Anda cuma bisa melihat adegan berganti seiring waktu berjalan kan? Bingkai demi bingkai. Tapi, kalau Anda adalah sang sutradara yang memegang gulungan film itu di tangan Anda melihat semuanya sekaligus. kira-kira seperti itulah simultanitas di Asidra. Tapi ini memunculkan pertanyaan yang lumayan mengganggu. Kalau semuanya sudah utuh dan sempurna di Asidra, kenapa mesti ada alam semesta fisik ini? Sebuah pertanyaan eksistensial yang sangat valid. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Biasanya kan penciptaan alam semesta digambarkan kayak sulap. Paf, menciptakan materi padat dari ruang kosong. Tapi teks kita ini menawarkan perspektif lain. Penciptaan bukanlah membuat dari ketiadaan, melainkan sebuah penurunan resolusi informasi. Atau information collapse. Benar sekali. Dan ini mengubah segalanya. Jika kita menggunakan lensa cheat, penciptaan alam semesta itu sebenarnya adalah proses memilih. Memilih dari kemungkinan yang tak terbatas tadi ya. Barat foto dengan resolusi triliunan megapiksel yang harus dikompres agar bisa tampil di layar monitor kita yang kecil. Kebayang. Jadi ada proses kompresi. Ya, dokumen ini memaparkan hierarki penurunan resolusi itu ke dalam 6 domain eksistensi. Ini bukan sekedar daftar, tapi proses pelemahan informasi. Oke, mari kita bedah satu persatu proses kompres ini, agar Anda yang mendengarkan bisa membayangkan perjalanannya dari atas ke bawah. Yang pertama apa? Pertama, di puncak ada Asidra, yaitu domain informasi total. Disinilah kesadaran sumber berada secara mutlak. Tidak ada subjek dan objek, semuanya koheren. Lalu turun satu tingkat. Resolusi menurun ke semesta malaikat. Di domain kedua ini, informasi mulai terstruktur dan memiliki tugas spesifik. Keteraturan informasi lahir di sini. Oke, terstruktur. Terus turun lagi? Lalu ke semesta ruh. Ini transisi penting karena disinilah lahir informasi individual. Kesadaran mulai dipotong-potong menjadi entitas yang berbeda meski masih sangat murni. Berarti ibarat lautan tadi sudah mulai dipisah jadi tetesan-tetesan air ya? Masing-masing punya eksistensinya sendiri. Setelah ruh? Resolusi makin memadat ke semesta jin yang beroperasi sebagai informasi dinamis. Interaksi antar informasi menjadi lebih bebas, punya friksi dan pilihan pergerakan abstrak. Dan akhirnya? Akhirnya bermuara pada semesta manusia. Ini domain ke-6, dasar dari hierarki ini. Mewakili informasi terlokalisasi. Disinilah materi menjadi padat, waktu berdetak linear, dan ruang mengunci pergerakan kita. Gila, dari sesuatu yang tak terbatas, turun jadi terstruktur, individu, dinamis, dan akhirnya jadi kita. Realitas fisik yang sangat spesifik. Tapi apa mekanismenya? Siapa atau apa yang memegang pisau pemotong informasi tanpa batas itu menjadi kehidupan spesifik Anda yang sedang mendengarkan ini? Disinilah dokumen tersebut memperkenalkan konsep yang berlian, operator kesadaran, yang dilambangkan secara matematis dengan simbol pi. Operator pi? Iya. Di level tertinggi Asidra, operator pi ini belum aktif. Namun ketika penciptaan bergulir ke bawah, operator pi ini berfungsi layaknya sebuah cetakan pemotong kue. Aha, dia memotong simultanitas absolut tadi ya? Tepat, memotongnya menjadi pengalaman-pengalaman lokal yang sempit. Begitu proyeksi dari operator pi ini memotong informasi, sesuatu yang tak terbatas itu seketika kolaps menjadi terbatas. Dan dari keterbatasan itulah lahir apa yang kita kenal sebagai ilusi ruang, waktu berjalan, dan identitas personal Anda. Tanpa operator pi ini, Anda tidak akan pernah bisa mengalami eksistensi sebagai individu yang unik. Anda akan selamanya melebur dalam totalitas. Jadi, realitas fisik yang Anda rasakan sekarang, meja yang Anda sentuh, detik jam yang berdetak, pada dasarnya hanyalah proyeksi beresolusi paling rendah dari informasi kosmik. Lalu, apa makna dari semua ini bagi Anda yang sedang mendengarkan? Ini membawa konsekuensi radikal bagi pemahaman kita tentang identitas manusia. Maksudnya,
Memori saya, keputusan saya, itu bukan dari otak saya sendiri. Otak saya cuma bertindak kayak antena TV jadul. Sebagai mikrokosmos di domain keenam, manusia bukan sekedar tumpukan daging dan neuron yang kebetulan menghasilkan kesadaran. Dokumen ini menegaskan bahwa otak biologis Anda bukanlah produsen kesadaran. Pabriknya bukan di tengkorak kita ya. Bukan, otak Anda seutuhnya hanyalah sebuah decoder, mesin penyandi beresolusi rendah yang menangkap siaran dari medan kesadaran luas, dari asidrah. Anda adalah perangkat keras end user dari jaringan kosmik ini. Luar biasa, otak sebagai decoder. Ini benar-benar menjawab banyak fenomena membingungkan sehari-hari. Inilah alasan mengapa intuisi seringkali muncul jauh sebelum analisis logis kita selesai bekerja. Sangat betul. Mengapa Anda bisa masuk sebuah ruangan dan merasakan ada yang salah bahkan sebelum Anda bisa menjelaskannya? Atau mengapa niat dan doa yang hening bisa mengubah arah pengalaman subjektif Anda? Karena doa dan niat yang tulus, pada dasarnya adalah cara sistem Anda melakukan tuning, menyelaraskan frekuensinya agar nyambung dengan medan informasi yang lebih tinggi. Tuning frekuensi antena kita. Sangat presisi. Dan pemahaman ini membawa kita pada fenomena yang disebut kebocoran balik atau reverse leakage. Bocoran balik ke asidra. Iya, meskipun Anda berada di domain beresolusi rendah, Anda tidak pernah terputus secara absolut dari sumbernya. Ada kalanya karena meditasi, krisis, atau keheningan total, filter penjagaan di otak Anda melemas sesaat. Cengkeraman operator Pi-nya melonggar ya? Betul, saat itu kesadaran lokal Anda mengalami kebocoran balik. Inilah penjelasan ilmiah di balik fenomena mistis, intuisi presisi, mimpi profetik, atau kasyaf. Detik-detik di mana sistem Anda mendapat akses ke bandwidth kosmik yang jauh lebih tinggi. Kalau otak cuma decoder, berarti kalau kita bisa hack atau perbesar bandwidth-nya secara maksimal, kita bisa melihat realitas asli semesta dong. Dokumen ini memberikan satu studi kasus historis kan? Peristiwa Mi'raj. Ya, dalam kerangka CID, Miraj dipahami sebagai peristiwa peningkatan bandwidth kesadaran yang luar biasa drastis. Sang Nabi mampu melampaui ambang batas asyidra. Bukan dengan struktur materi biologis biasa kan? Tentu bukan. Frekuensi kesadarannya diperluas hingga beresonansi langsung dengan sumber tanpa crash. Sebaliknya, malaikat yang mendampingi harus berhenti di batas tersebut. Karena struktur malaikat itu keteraturan informasi ya, kalau dipaksa masuk ke asidroh yang memuat segala paradoks bersamaan, sistem mereka nggak sanggup memprosesnya. Keteraturan tidak sanggup menahan totalitas. Malaikat telah mencapai batas perangkat keras eksistensialnya. Puitis tapi sangat logis. Oke, mari kita beralih ke pertanyaan klasik yang pasti pernah mampir di kepala Anda yang mendengarkan. Kalau Tuhan itu sudah sempurna sendirian, maha cukup, ngapain dia repot-repot bikin alam semesta? Mengapa Tuhan yang awalnya tidak mencipta, kemudian memutuskan untuk mencipta? Dokumen kita menyebut ini sebagai kecacatan logika. Ya, logical fallacy. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kebingungan ini muncul dari kesalahan kategori ontologis. Kita mengukur lautan dengan penggaris sentimeter. Ada dua cacat logika utama. Yang pertama apa? Temporal projection fallacy, memproyeksikan konsep waktu ke dalam diri yang secara absolut melampaui waktu. Pertanyaan awalnya, tidak mencipta lalu kemudian mencipta, itu menyelundupkan konsep waktu. Karena ada kata awalnya dan kemudian, padahal kata sebelum dan sesudah cuma bisa berfungsi kalau ada waktu, dan waktu kan baru muncul sebagai produk penciptaan di ambang asidrah tadi. Tepat sekali, Tuhan tidak berada di dalam waktu, waktulah yang berada di dalam penciptaan. Ini ada analogi brilian dari teks. Bertanya mengapa Tuhan menunggu sebelum menciptakan waktu, itu sama absurdnya dengan bertanya, pada menit keberapa matematika mulai ada sebelum angka ditemukan? Analogi yang sangat kuat. Pertanyaan itu runtuh seketika karena strukturnya cacat. Lalu cacat logika yang kedua apa? Anthropomorphic fallacy. Kita memproyeksikan psikologi manusia kepada sang pencipta. Manusia kan terbiasa menunda, merenung, lalu baru bertindak. Seolah Tuhan itu awalnya berdiam diri, lalu tiba-tiba berubah pikiran mau bikin alam semesta gitu ya? Betul. Padahal jika Tuhan berubah pikiran dari pasif ke aktif, berarti ia terikat perubahan. Dalam metafisika, Tuhan adalah actus purus, aktualitas murni. Penciptaan selalu aktual. Penciptaan hadir sebagai keserentakan bagi sang sumber, namun tampak berjalan berurutan bagi kita yang hidup di dalam proyektor resolusi rendah bernama waktu.
Kalau begitu, pertanyaan baru apa yang seharusnya Anda ajukan? Reformulasinya bergeser dari kapan menjadi kenapa bisa ada. Bukan kapan Tuhan mulai mencipta, tapi mengapa eksistensi selain Tuhan ini mungkin untuk termanifestasi. Mengapa alam semesta ini bisa ada? Ya, dan jawabannya adalah realitas ciptaan ini secara konstan bergantung pada yang absolut agar tidak runtuh menjadi ketiadaan. Bukan Tuhan yang masuk ke dalam waktu, melainkan waktu yang dimunculkan agar penciptaan bisa dialami makhluk. Wow. Jadi, mari kita rangkum perjalanan padat ini. Ada paradoks terindah di sini. Anda sebagai manusia berada di domain ke-6. Paling jauh, padat, resolusi paling rendah dari asidra. Tapi manusia ras adalah satu-satunya domain yang mampu menyadari kerinduannya untuk kembali ke sumber tersebut. Anda terjebak dalam waktu justru agar Anda bisa mengalami keindahan penciptaan. Waktu bukan wadah absolut, melainkan cuma lensa. Sebuah kesimpulan yang sangat merangkum segalanya. Dan ini membawa kita pada pemikiran penutup, jika waktu sesungguhnya adalah ilusi dari pengalaman Anda yang terlokalisasi, dan segala kemungkinan takdir Anda sebenarnya sudah ada secara koheren dan simultan di medan kosmik asidra, Lalu, lantas, untuk apa Anda menghabiskan energi hari ini untuk meratapi masa lalu yang tidak nyata atau mencemaskan masa depan yang hanyalah masalah seberapa besar bandwidth kesadaran Anda mampu menerimanya? pertanyaan yang sangat menusuk. Beban masa lalu dan ketakutan masa depan hanyalah efek samping dari resolusi rendah mata kita. Rasanya ini bikin kita bisa berhenti sejenak dan bernapas dengan cara baru hari ini. Dan bagi Anda yang masih penasaran, dokumen sumber kita ngasih bocoran menarik, bagaimana tepatnya kelanjutan penurunan resolusi ini untuk membentuk materi akan dijawab di pembahasan domain kedua, cahaya. Itu akan menjadi pembahasan yang tidak kalah seru. Pastinya. Jadi, teruslah menjaga rasa ingin tahu Anda, luangkan waktu mencerna wawasan asidrah ini, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya. Matematika mengungkap banyak rahasia, tapi tak semua bisa dibuktikan. Seperti dalam tasawuf, tidak semua kasaf harus kau ceritakan. Leres mboten?